Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, yes. Alhamdulillah. Nah, anak ibu nampaknya sangat semangat. Nah, bagaimana kabar anak ibu sekarang? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan dengan semangatnya anak ibu belajar. Nah, semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar, nah mari kita sama-sama berdoa. Dan siapa yang bisa memimpin doa pada pagi ini? Coba dari Bu Fatir. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahlah ilmu kami dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita membacakan doa, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mudahan anak ibu lebih mudah untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau lihat apakah sudah bersih kelas kita sekarang? Coba lihat kursinya di belakang. Sudah? Nah, alhamdulillah. Jadi, kalau kelas kita bersih, maka hati kita akan merasa gimana? Senang. Terus akan merasa nyaman dalam mengikuti pelajaran. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong anak ibu Rara bikin ke depan, nak. Nah, yang lainnya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
bangun pagi beribadah olahraga, iman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, iman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, tepuk tangan. Cinta lagi semuanya. Dan sekarang, nah, kita akan belajar tentang pelajaran kita IPAS. Nanti di pembelajaran ini kita akan belajar yang sangat menyenangkan dan juga bisa membahagiakan anak ibu. Nah, jadi nanti kita akan berbagai macam cara supaya anak ibu lebih mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, nanti peserta didik atau anak ibu bisa menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian anak ibu juga nanti bisa mengetahui bentuk-bentuk yang ada pada benda. Nah, kemudian menjelaskan manfaat dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ibu juga akan menyampaikan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah anak ibu ketahui, ada 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan siapa yang masih ingat? Pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka anak ibu nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat 5 waktu, beribadah, berdoa. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apa lagi? Siapa yang masih ingat? Nah, mandiri. Nah, jadi dengan mandiri anak ibu. Nah, jadi pelajaran hari ini anak ibu bisa lebih mandiri baik di dalam mengerjakan latihan. Nah, kemudian dalam belajar tanpa mengharapkan bantuan teman yang lainnya. Contohnya tidak boleh mencontek. Nah, kemudian nanti anak ibu bisa juga saling berkolaborasi, bekerja sama, terutama dalam melaksanakan pembelajaran kelompok. Nah, jadi itu dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak ibu bisa menerapkan keimanan ketakwaan, saling mandiri, dan kemudian saling berkolaborasi. Nah, itu yang bisa kita harapkan dalam pembelajaran tentang gaya pada hari ini. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini lebih lancar, kita lebih baik membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, apa rasa yang harus kita sepakati supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar? Ya, coba Ibu bilang apa yang harus kita sepakati hari ini. Nah, ya, tidak berkelahi dengan teman, pintar sila. Coba Fatir. Menjaga kebersihan kelas supaya kita merasa nyaman belajar hari ini juga bagus. Betul? Saling menghargai, iya, saling menghargai antar teman itu juga sangat penting. Mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Apabila ibu memberikan tugas nanti tidak ada yang main. Jadi
diselesaikan tepat waktu. Nah, ya. Ya, fokus pada pembelajaran. Nah, jadi kita harus fokus, kemudian harus konsentrasi. Coba iya, mendengarkan waktu guru menjelaskan pelajaran. Nah, pintar. Siapa lagi? Adalah belajar dengan aktif. Iya. Nanti kita waktu pembelajaran hari ini anak ibu, nah lebih aktif, semangat. Nah, jadi apakah kesepakatan yang telah anak ibu buat bisa kita jalani hari ini? Nah, bisa. Andaikan anak ibu nantinya melanggar, nah, bisakah kita menjalankan konsekuensinya? Apa kira-kira konsekuensi yang harus kita buat? Hormat ke bendera. Bersihkan WC. Apa lagi? Piket 1 minggu memilih sampah. Nah, jadi dari usulan yang anak ibu berikan, nah ada beberapa pendapat yang anak ibu usulkan. Apa yang harus kita jalani untuk hari ini? Siapa yang melanggar kesepakatan yang telah kita buat? Apa yang baik? Coba pilih antara yang telah diusulkan tadi satu. Apa? Mana? Lebih baik membersihkan WC atau hormat ke bendera? Piket 1 minggu. Ya, piket membersihkan kelas. Nah, sepakat? Nah, sepakat. Nah, nanti kalau anak ibu melanggar kesepakatan kelas kita, maka konsekuensinya anak ibu harus piket. Nah, dalam waktu seminggu berturut-turut. Nah, sepakat? Nanti kita jalani. Jadi supaya tidak terjadi ada konsekuensi, maka patuhilah kesepakatan yang telah kita buat. Nah, sekarang ibu mau menanyakan bagaimana perasaan anak ibu sekarang. Apakah ada yang senang, sedih, atau mau menangis? Nah, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah semuanya senang? Senang. Ada yang tidak senang? Kalau senang, alhamdulillah. Kalau Fatir? Senang, alhamdulillah. Kalau Lara? Senang. Nah, alhamdulillah perasaan anak ibu hari ini senang dan bahagia. Kalau perasaan anak ibu merasa senang, bahagia, semoga pembelajaran hari ini mudah anak ibu pahami. Nah, kemudian bisa berjalan dengan lancar kalau perasaannya senang. Tapi kalau anak ibu merasa sedih, maka sulit pembelajaran itu kita terima. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Kemarin kita telah belajar tentang energi, ya. Nah, jadi karena anak ibu, apakah anak ibu ada yang belum paham tentang energi yang telah pelajaran kita kemarin? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Nah, kemarin apa itu energi? Siapa yang masih ingat? Hah? Apa? Lupa? Hah? Iya. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah. Nah, jadi energi itu sangat berkaitan dengan gaya. Nah, jadi gaya yang harus kita pelajari hari ini. Nah, jadi bagaimana nantinya gaya itu mempengaruhi hidupnya atau kehidupan kita dalam keseharian. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, setelah pembelajaran ini, nantinya anak Ibu bisa menerapkan gaya itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menentukan bentuk-bentuk gaya dari dalam benda. Dan kemudian nanti anak Ibu juga bisa menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba lihat ke depan. Ibu jelaskan untuk lebih jelasnya.
mengenal gaya dan pengaruhnya. Itu ya gaya di kita tuh. Nah, ini yang namanya gaya. Nah, coba anak ibu sekarang dorong mejanya dan tarik. Jadi waktu anak ibu mendorong dan menarik itu kita menggunakan gaya. Nah, bagaimana perasaan ibu waktu mendorong dan menarik? Apakah mejanya berpindah tempat? Ya. Apakah dia bergeser? Iya. Nah, jadi gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Jadi sehingga benda itu dapat bergerak. Nah, apakah ibu tadi merasakan bahwa benda yang ibu dorong itu bergerak? Ya. Nah, jadi itulah yang gaya. Jadi gaya itu berupa tarikan dan dorongan yang diberikan kepada satu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Apa contohnya lagi selain mendorong meja? Apa yang bisa didorong? Nah, iya. Coba anak ibu coba Asad. Coba dibuka pintu ini. Nah, coba Asad tarik. Nah, kemudian tutup. Nah, waktu Asad menutup, apakah Asad itu mendorong atau menarik? Nah, waktu membuka bagaimana? Nah, menarik. Waktu mendorong, waktu menutup. Nah, mendorong, pintar Asad. Nah, siapa lagi yang mau mencoba? Coba, nah? Iya, pintu lemari ya. Coba praktekkan. Nah, ya coba dibuka. Waktu Asyik membuka itu Asyik mendorong atau menarik? Menarik. Waktu menutup, coba ditutup. Waktu menutup mendorong atau menarik? Mendorong. Nah, sudah paham? Nah, itulah yang gaya. Jadi waktu ada ibu membuka pintu kelas kita dan kemudian membuka lemari, itu sudah terjadi gaya. Nah, jadi gaya tarikan, dorongan itu diberikan kepada satu benda. Jadi sehingga benda itu dapat bergerak. Nah, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Nah, itu yang gaya. Nah, kemudian lebih lanjutnya. Nah, coba anak ibu lihat. Nah, ini gambar apa? Iya, orang menangkap bola. Nah, di sini bolanya itu melambung di udara. Kemudian berhenti waktu dia menangkap. Nah, jadi itu gaya itu membuat benda bergerak bisa menjadi diam. Nah, coba kita praktekkan. Nah, coba ini bola. Ya, bola ini. Ya, coba ibu lempar ke pasir. Nah, coba lempar ke ibu lagi. Jadi apa benda bola tadi bergerak? Nah, waktu dia bergerak, kita menangkap, apakah dia berhenti? Iya. Nah, jadi gaya juga membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, kan dia bergerak, diangkat. Nah, berarti dia menghentikan. Jadi bisa gaya itu membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, paham? Nah, kemudian coba lihat gambaran kedua. Apa itu? Iya. Di sana ada orang mendorong troli. Nah, jadi troli belanja atau meja yang awalnya diam. Nah, pernah anak ibu pergi belanja pakai troli? Nah, berarti kita mendorong menarik. Mendorong. Nah,
plastisin. Kan tahu mana itu plastisin? Nah, plastisin itu dia akan berubah bentuk apabila kita tarik. Kemudian apa lagi? Digulung. Ditekan. Nah, jadi gaya itu juga membuat benda berubah bentuk. Nah, paham? Nah, kemudian gaya juga membuat benda berubah arah. Apa contohnya kira-kira? Nah, berubah arah. Contohnya bermain badminton. Nah, pertama hooknya kita pegang, kemudian dilempar kepada lawan mainnya. Apakah dia melambung? Iya, dia melambung kemudian memantul ke arah benda saat dipukul oleh tukang pemegang raket. Nah, jadi gaya itu juga membuat benda berubah arah. Nah, kemudian lanjut. Nah, itu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Jadi yang anak ibu sebutkan tadi, nah gaya itu kan merupakan tarikan dan dorongan yang dapat mempengaruhi satu benda. Jadi yang anak ibu sebutkan tadi yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Jadi yang pertama apa pengaruh gaya terhadap benda? Coba, pertama membuat benda bergerak menjadi diam. Kedua apa lagi? Iya, gaya juga membuat benda diam menjadi bergerak. Lanjut yang ketiga. Iya, gaya juga membuat benda berubah bentuk. Apa tadi contohnya yang dijelaskan? Plastisin. Kemudian apa lagi? Karet pintar. Kemudian apa lagi? Yang keempat. Iya, gaya juga membuat benda berubah arah. Apa contohnya? Iya, waktu bermain badminton, si hook itu akan melambung ke si pemegang raket. Nah, ibu coba main badminton. Nah, berarti kan paham ibu juga gaya itu membuat benda berubah arah. Nah, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Nah, itu pengaruh gaya. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam gaya. Nah, gaya itu terdiri dari berbagai macam-macam. Ada namanya gaya gravitasi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu gaya gravitasi? Dulu telah juga dipelajari. Buah jatuh dari pohon. Pintar, buah jatuh dari pohon. Itu karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi gaya ini menarik benda ke arah pusat bumi. Nah, andaikan kalau tidak ada gaya gravitasi, bisakah kita berdiri seperti ini? Tidak. Nah, kalau tidak ada bagaimana rasanya? Kita bisa melayang. Kalau tidak ada gaya gravitasi, bisakah buah jatuh ke bumi? Kalau tidak, bagaimana kira-kira? Iya, melayang-layang kemana arah. Nah, jadi itulah. Nah, gaya gravitasi itu juga terdiri dari berbagai macam gaya. Kemudian selain gaya gravitasi ada juga gaya dorong. Nah, seperti yang anak ibu cobakan tadi di meja, kita mendorong. Nah, jadi gaya yang bekerja untuk mendorong benda menjauh dari sumber gaya. Kalau kita mendorong, iya menjauh dia bendanya. Iya. Nah, itu gaya dorong. Nah, jadi gaya itu terdiri dari macam-macam. Ada namanya gaya gravitasi, kemudian ada gaya dorong. Kemudian ada juga gaya magnet. Nah, coba ibu sobat-sobat magnet. Pernah memegang magnet? Nah, jadi pada gaya magnet, gaya itu muncul antara benda yang memiliki sifat magnetik. Nah, coba benda-benda apa yang bisa kita dekatkan kepada magnet, ditarik oleh magnet? Iya, yang berbahan besi. Berbahan plastik bisa? Tidak. Nah,
Jadi, nah ya, gaya magnet itu juga terdiri, nah termasuk macam-macam gaya. Kemudian juga ada gaya pegas. Nah, gaya pegas itu, nah bisa ditekan dan bisa ditarik. Apa contohnya bisa ditekan, bisa ditarik? Iya, per, kita, karet. Nah, sudah kita legangkan, kemudian bisa lagi kembali ke bentuk awalnya. Itu yang gaya pegas. Nah, kemudian, juga mengenai itu adalah dari gaya otot. Nah, jadi gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia atau hewan. Contohnya, waktu kita mendorong meja tadi, kan ada ibu dorong. Nah, apakah kita menggunakan gaya otot? Iya. Nah, kemudian menendang bola. Nah, coba bola yang tadi, waktu anak ibu menendangnya. Coba Fatir, coba tendang bolanya. Nah, coba ditendang. Nah, tendang ke depan. Nah, tahu apa yang digunakan Fatir? Iya, otot kaki. Jadi waktu kita menendang bola juga menggunakan gaya otot. Seperti anak ibu yang tadi, waktu asap menarik pintu, gaya apa yang pegang? Gunakan Gaya otot. gaya otot. Nah, otot tangan kita. Nah, sudah paham? Nah, seperti tadi ada gaya magnet, gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah ketika waktu anak ibu menggeser, coba lagi digeser, didorong mejanya. Nah, ditarik lagi. Apakah bergesekan antara kaki meja dengan lantai? Bergesekan tidak? Iya, jadi gaya gesek itu terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Mana yang dua benda tersebut? Coba lagi didorong. Ditarik. Mana yang bergesekan? Iya. Jadi terjadi dua benda yang bergesekan, yaitu kaki meja dengan lantai. Nah, bisa juga apa lagi contohnya yang bisa bergesekan selain kaki meja dengan lantai? Apa contohnya yang lain bergesekan? Sepatu ibu ini dengan lantai bisa bergesekan? Bisa. Nah, kemudian ban dengan jalan, contohnya ban mobil, ban apa lagi? Ban motor, bergesekan dengan jalan. Nah, itu termasuk gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Nah, kemudian jenis-jenis gaya. Dan itu tadi memahami. Ini gaya gesek. Itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukannya? Iya, di sana dia mendorong bayinya. Jadi apa gaya gesek yang muncul? Coba. Di sana apa gambar di sana? Iya, di sana itu di salju. Nah, berarti itu ada di dalam negeri, yaitu ada dua permukaan yang saling bersentuhan, yaitu roda sepeda, anak yang didorong kemudian dengan salju. Nah, tuh coba lihat. Nah, di sini juga bisa kita memperbesar gaya gesek dan juga bisa memperkecil gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dapat diperbesar dengan membuat permukaan medan menjadi lebih kasar. Contohnya ban mobil. Ya, gambar ban mobil itu. Iya, jadi ban itu dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Ada kan licin ban mobil kita. Nah, mudah tak kita tergelincir mobilnya? Kalau mau capek
pakai bonti kalau bannya licin? Tidak. Nah, jadi supaya gaya geseknya dapat diperbesar, maka dibuatlah beralur agar tidak mudah tergelincir bannya tersebut. Nah, ini apa lagi tuh? Coba Sat, coba lihat. Apa itu? Sepatu. Nah, sepatu itu juga bisa kita perbesar gaya geseknya dengan diberi alasnya itu karet. Nah, kemudian karet itu juga diberi alur. Sepatu anak ibu apakah seperti itu? Ya, ada alurnya sepatu awak. Nah, ini kan ada alur-alurnya. Nah, ini juga memperbesar gaya gesek. Kalau tidak ada alur-alur itu, bisa tak anak ibu tergelincir waktu berjalan? Nah, bisa. Jadi supaya gaya gesek kita lebih besar, supaya kita tidak mudah tergelincir, maka dikasihlah tapak sepatu kita ini dengan karet, kemudian dikasih alur-alurnya. Nah, paham? Itu caranya memperbesar gaya gesek. Begitupun juga pada sepeda. Nah, lain main sepeda anak ibu. Nah, andaikan sepeda kita itu tidak ada rem, bisakah kita mudah berhenti? Tidak. Nah, jadi supaya gesekan pada rem sepeda membuat kita dapat berhenti. Nah, dibuatlah remnya itu dengan bagus. Nah, kalau waktu kita bersepeda punya kencang tidak ada remnya, bisakah kita jatuh? Maka supaya kita bisa merem itu langsung berhenti, maka dibuatlah gaya gesekan itu lebih diperbesar dengan membuat rem sepeda yang lebih baik. Nah, coba. Nah, ini juga tadi memperbesar gaya gesek. Jadi bisa juga kita memperkecil gaya gesek. Coba lihat gambar apa yang dilakukan di sana. Iya, memperkecil. Itu dengan membuat permukaan benda menjadi halus dengan memberikan oli atau pelumas pada benda. Nah, contohnya sepeda motor. Nah, supaya lebih bagus jalannya, maka dikasih oli. Nah, paham? Itu cara memperkecil gaya gesekan. Nah, coba apa itu? Roda pada kulkas. Iya, roda pada kulkas. Nah, contohnya kita mau memindahkan kulkas. Nah, kalau tidak kasih ada rodanya, kita merasa sulit atau bagaimana? Nah, sulit. Nah, contohnya lemari kita. Coba lihat lemari anak ibu. Nah, lemari itu pakai roda atau tidak? Tidak. Kalau anak ibu mau mendorongnya, mudah atau sulit? Nah, sulit. Jadi supaya kita untuk memperkecil gaya gesek, nah maka dikasih apa lemarinya supaya mudah dipindahkan? Nah, dikasih roda. Nah, sama Niko. Coba lihat yang di depan. Nah, andaikan dia tidak ada roda, nah TV digital kita ini, nah sulit tak anak ibu untuk memindahkannya? Iya, sulit. Nah, jadi itu caranya supaya memperkecil gaya gesek, maka dikasihlah roda. Jadi supaya kita mudah untuk mendorongnya dan gesekannya tidak terlalu besar. Paham? Nah, nih mobil balap yang bentuknya dibuat aerodamis. Nah, supaya itu juga termasuk memperkecil gaya gesek. Kemudian pelumas untuk meredam gesekan antar logam di dalam mesin. Nah, itu memperkecil gaya gesek. Nah, sekarang dari yang telah kita pelajari apa manfaatnya dari gaya gesek tersebut. Coba bisa? Nah, coba angkat tangan yang mau berpendapat. Coba Zila. Apa manfaatnya dari gaya gesek? Nah, iya. Dan tadi sepatu dikasih karet, kemudian dikasih alur-alurnya. Nah, jadi supaya kita tidak tergelincir. Nah, itu juga merupakan manfaat dari gaya gesek supaya kita tidak
Nah, Lala. Membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti. Iya, membuat satu benda yang bergerak bisa berhenti. Apa contohnya tadi? Nah, benda bergerak bisa berhenti. Iya, bola yang ibu lambungkan tadi kan dia bergerak. Nah, kemudian ditangkap, berarti bisa. Nah, iya, berarti kan benda yang bergerak bisa berhenti. Apa lagi contohnya yang lain? Yang bergerak bisa berhenti. Apa contoh yang lain? Menahan benda uang. Iya, menahan benda sudah tidak supaya tidak bergeser. Nah, yang contoh yang tadi coba ingat. Nah, dia bergerak kemudian berhenti. Apa contohnya? Selain bola yang dilakukan. Iya, sepeda dikasih rem. Kalau tidak ada remnya dia nggak bisa berhenti. Nah, tidak. Nah, kemudian banyak lagi manfaatnya gaya gesek. Nah, bisa juga membuat api dari gesekan dua batu, gesekan dari korek api. Nah, kita coba-coba lagi buat dua batu. Nah, kita gesekkan. Apakah dia menimbulkan api? Nah, cobalah macam-macam. Nah, bisa. Nah, jadi banyak manfaatnya dari gaya gesek. Nah, supaya anak ibu lebih fokus, dan pembelajaran, supaya lebih segar kembali, kita ice breathing dulu. Bisa? Coba ikuti. Gimana ibu berdiri? Gerakkan sendi-sendinya.
coba untuk anak ibu lebih paham untuk menentukan gaya gesekan pada benda. Nah, ibu ada caranya. Coba. Tuh. Boleh kok? Ya kan? Ya, baik. Nah, sekarang coba anak ibu lihat. Nah, coba dipraktekkan. Nah, siapa lagi yang praktek tangan ke depan? Nah, coba praktek. Nah, coba anak ibu. Nah, gulingkan bola dulu ke bawah. Nah, ikuti ya. Lambat lagi, Pak. Ulang. Nah, coba lihat sama-sama. Nah, silat. Nah, coba lagi kotak. Coba kotak. Nah, ulang lagi. Usahakan dia sampai ke bawah. Nah, coba duduk panjang. Coba angkat. Yang melakukannya. Nah, coba apa dulu atas maunya? Kotak. Nah, coba lagi bola lagi. Bandingkan bola dengan kotak. Nah, coba perhatikan. Nah, nanti anak ibu kasih nanti dari percobaan yang kita coba. Nanti ibu kasih pertanyaan. Coba Rara, coba praktekkan ke depan. Nah, perhatikan bola itu bagaimana kecepatannya. Nah, kemudian bagaimana juga kotak. Nah, waktu dia mulai meluncur sampai ke bawah. Nah, siapa lagi yang mau coba? Petan, bisa petan. Nah, coba petan. Nah, diperhatikan gerakan bolanya dari waktu dia meluncur. Nah, nanti bandingkan bendanya. Nah, kemudian petan. Nah, siapa lagi yang mau coba? Nah, coba. Nah, dan nanti setelah biar. Nah, perhatikan kecepatannya. Nah, kemudian dibandingkan dengan kotak. Nah, coba biar sekarang lagi. Nah, coba biar. Nah, lihat bagaimana kecepatannya. Nah, dan sudah mencoba semuanya? Sudah? Nah, jadi dari hasil percobaan yang telah anak ibu lakukan tadi, nah, sekarang ibu kasih tugas kelompok. Nah, jadi diskusikanlah dengan teman-temannya, dengan kelompoknya. Nah, dari percobaan yang telah anak ibu praktekkan tadi, nah, pertama, benda apa yang bergerak paling cepat? Yang kedua, benda apa yang bergerak paling lambat? Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, coba diskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah, ibu berikan KPD, diskusikanlah dengan temannya dari percobaan yang telah anak ibu praktekkan tadi. Nah, diskusikan dengan temannya, dijawab. Nah, satu per kelompok jawab. Buat nama kelompoknya. Nah, buat anggota kelompoknya. Nah, cepat diselesaikan. Nah, kesepakatan tadi yaitu mengerjakan dengan tepat waktu, langsung jawab di KPD-nya. Nah, diskusikan sama-sama. Ya.
Boleh main Boleh. Nah, buatlah diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dari hasil percobaan adalah analisis praktekan tadi. Nah, buat cepat. Ya. Nah, jadi ingat dari gerakan tadi benda apa yang bergerak lebih cepat? Nah, ya yang di bawah yang paling lambat. Iya, benda yang bergerak paling lambat. Ya, ikut paling lambat. Nah, ada apa yang bergerak paling lambat? Benda apa yang bergerak paling lambat? Nah, coba pikirkan, diskusikan dengan temannya. Dari hasil percobaan yang telah ibu tadi. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerak benda? Ya pikirkan. Dari yang Anda praktekkan, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerak benda? Apa yang menyebabkan gerak itu agak lambat, ada yang cepat? Ada yang gerakannya cepat, yang lambat. Apa penyebabnya? Coba pikirkan, diskusikan. Boleh lebih banyak, lebih baik. Yang satu cepat, yang satu lambat karena apa? Apa lagi? Lihat. Sudah? Apakah semester siap nanti dipresentasikan ke depan? Boleh nanti teman kelompok yang lain bertanya. Dari hasil presentasinya. Sudah. Sekarang kelompok mana yang belum mempresentasikan? Kelompok apa namanya yang lain? Coba dengarkan teman kita mempresentasikan kelompoknya. Di depan sedikit. Coba dengarkan. Boleh bertanya dan berpendapat dari hasil presentasi temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperlihatkan hasil kelompok kami. Satu, benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. Dua, benda apa yang bergerak paling lambat? Kota. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Bentuk benda, berat benda. Iya. Dari teman kita mempresentasikan ke depan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
kami cacat. Nah, Benda sehat. nah, Benda apa yang bergerak paling cepat? Benda. nah, keraskan suaranya, ada tidak ada zamannya. Benda apa yang bergerak paling lambat? Batu lah. Nah, 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 apa lagi? Apa yang menyebabkan pergerakan kecepatan benda? Nah, Benda. nah, apa lagi? Nah, ya, nah, dah, coba siapa yang mau bertanya dengan serta kelompok temannya? Nah, nah, berarti ada yang nah, dah. Nah, kalau sudah, coba tutup hasil presentasi kelompoknya. Nah, itu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kelompok yang ketiga. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa apa yang bergerak paling cepat? nah, langsung jawab. Apa benda yang bergerak paling cepat? Bola. Ah, ya, kemudian lanjut. Dua, benda apa yang bergerak paling lambat? Nah, Kotak. lanjut. Tiga, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak bola? Karena bola bergerak dan bola bentuknya bulat. Iya, pintar. Tepuk tangan. Nah, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ibu semuanya pintar sudah bisa. Nah, membuat kesimpulan dari percobaan yang sedang kita praktekkan di depan. Nah, jadi, sekarang ibu kasih dulu tepuk salut. Nah, karena semuanya telah mempresentasikannya dengan bagus ke depan. Coba tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Nah, jadi dari hasil praktek yang telah kita coba di depan. Nah, jadi benda apa yang bergerak paling cepat? Nah, jadi kita bandingkan antara kotak dengan bola, yaitu bola lah yang paling cepat. Nah, kemudian benda apa yang bergerak paling lambat? Kotak. Kotak. Nah, iya kotak, betul anak ibu melihatnya. Nah, ya. Jadi apa penyebabnya terjadi perbedaan kecepatan gerak tersebut? Karena apa? Bentuk benda. Nah, karena iya, bentuk benda, berat benda. Nah, kemudian memiliki permukaan yang contohnya kotak tadi. Kotak ini memiliki permukaannya lebih luas dibanding bola. Kan ya, ini permukaannya, ini bola. Nah, jadi itu juga bisa mempengaruhi kecepatan gerakan antara kotak dengan bola. Nah, sehingga gesekannya saat meluncur di papan itu akan lebih besar. Nah, jadi lebih besar gesekan kotak ini di papan karena permukaannya ini lebih luas. Nah, paham? Nah, kemudian juga pengaruh bentuk. Bola ini bentuknya seperti apa? Nah, bola. Kotak
Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum paham? Sudah paham semuanya? Nah, jadi itu yang diingat tadi kan ada dorongan itu diberikan kepada satu benda itu yang gaya. Nah, jadi karena itulah benda itu bisa bergerak. Nah, supaya anak ibu lebih memahami, nah pelajaran kita hari ini, nah ini ada tugas mandiri. Nah, jadi anak ibu kerjakan masing-masing di LKPD-nya. Nah, kerjakan masing-masing. Nah, kerjakan secepatnya buat nama, buat kelas. Kerjakan cepat buat nama kelas. Nah, tadi kan anak ibu sudah memahami tentang pembelajaran kita tentang gaya. Nah, langsung jawab di KPD-nya. Tugas mandiri. Nah, langsung jawab di bawah. Nah, ya, kerjakan secepatnya. Ingat lagi. Nah, ya. Ingat lagi pelajaran yang kita pelajari. Dan sudah siap. Nah, sekarang dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, langsung dikumpulkan. Nama sudah diperiksa. Nah, silakan duduk kembali. Langsung duduk. Duduk tempatnya masing-masing. Jadi nanti nilai anak ibu akan diperiksa. Kalau ada yang di bawah KKR nanti ibu akan kasih remedial untuk selanjutnya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gaya. Coba sekarang, siapa yang bisa apa itu gaya? Coba simpulkan lagi pembelajaran kita hari ini. Iya, itu yang gaya. Jadi gaya ketarikan dorongan yang terjadi satu benda sehingga benda itu bisa bergerak. Kemudian apa lagi? Apa tadi jenis-jenis gaya? Coba. Gravitasi. Gravitasi. Apa lagi? Iya, gaya gesek. Gaya gerak. Kemudian gaya otot. Iya. Jadi ada yang mau bertanya, ada yang belum paham dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Sekarang setelah kita mempelajari, pelajaran kita hari ini bagaimana perasaan anak ibu? Apa yang menyebabkan perasaan ibu senang?
setelah mempelajari pelajaran kita hari ini. Nah, kenapa? Anak ibu telah mengetahui tentang berbagai macam gaya. Kemudian telah juga mempraktekannya ke depan. Sudah memahami apa penyebabnya kecepatan benda itu berbeda kecepatan geraknya. Coba. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan yang kita tadi? Ulang lagi. Nah, mengapa benda antara kotak dan bola tadi berbeda kecepatan geraknya? Ya. Iya, perbedaan permukaannya. Apa lagi? Iya, berat bendanya. Iya, bentuknya. Dah, sudah paham? Nah, jadi, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, anak ibu hari ini telah merasa senang, telah belajar dengan aktif. Nah, ibu, mengucapkan banyak-banyak. Nah, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran besoknya kita akan belajar tentang cara bagaimana kita lebih memahami pelajaran kita tentang gaya. Nah, jadi nanti juga ada beberapa yang harus kita pelajari tentang pengaruh. Jadi dengan anak ibu telah memahami pelajaran kita hari ini. Nah, tentang anak ibu telah menyebutkan apa kesimpulannya. Nah, untuk lebih memahaminya, nanti anak ibu ada tugas untuk di rumah. Nah, nanti ibu kasihkan ibu beri OKPD untuk tugas di rumah. Nah, kerjakan untuk di rumah. Besok tugasnya dikumpulkan ya. Nah, jangan lupa besok tugasnya dikumpulkan. Nah, jadi nanti kerjakan di rumah tugas yang telah ibu berikan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, dan sekarang untuk hari pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan sekarang coba Fatir, mari kita berdoa. Nah, dengan mengucapkan doa, semoga pembelajaran kita hari ini bermakna untuk anak ibu semuanya. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.